Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Rubina Satriani dengan NIM 23060210009 dari program studi Tadris IPA kelas 4B yang akan memenuhi tugas UTS mata kuliah listrik dan magnet dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Erna Rizfaula Kusumawati MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi medan listrik. Poin pembahasannya nantinya saya akan bahas ada 5, yaitu yang pertama pengertian dari medan listrik, yang kedua nilai dan arah dari medan listrik, yang ketiga komponen medan listrik, yang keempat rumus dari medan listrik, dan yang kelima yaitu contoh soal medan listrik. Memasuki poin pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari medan listrik. Medan listrik itu apa? Medan listrik itu adalah gaya listrik yang mempengaruhi ruang di sekeliling muatan listrik. Selain itu, medan listrik itu adalah daerah sekitar partikel yang bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik atau gaya Coulomb. Jadi medan listrik itu masih ada hubungan dengan gaya Coulomb ya teman-teman. Nah, medan listrik itu mempunyai muatan, yaitu setiap muatan memiliki muatan positif atau disebut dengan proton, dan muatan negatif atau disebut dengan elektron, di mana setiap muatan tersebut itu masih dipengaruhi oleh gaya listrik atau gaya Coulomb ya teman-teman. Memasuki poin pembahasan yang kedua yaitu mengenai nilai dan arah dari medan listrik, yang menyatakan bahwa apabila muatan listrik itu bernilai positif, maka arah medan listrik itu akan mengarah keluar seperti yang ada di gambar yang sudah tertera ya teman-teman. Sedangkan pernyataan selanjutnya, apabila muatan listrik itu bernilai negatif, maka arah medan listrik itu mengarah ke dalam atau mengarah sebaliknya ya teman-teman, seperti yang ada di gambar yang sudah tertera di bawahnya itu ya teman-teman. Nah, untuk slide selanjutnya itu terdapat gambar A, B, dan C, di mana gambar A itu menjelaskan bahwa ketika muatan positif bertemu dengan muatan negatif atau muatan yang beda jenis. Muatan positif dan negatif itu kan beda jenis kan. Nah, ketika kedua muatan tersebut yang beda jenis itu saling bertemu, itu akan menimbulkan arah garis itu menjadi berbeda. Maka yang terjadi itu adalah mereka akan saling tarik-menarik atau dapat menimbulkan interaksi pada kedua muatan yang beda jenis tersebut. Nah, sedangkan untuk gambar B dan C itu menjelaskan bahwa ketika muatan itu sejenis seperti muatan negatif dan negatif atau positif dan positif itu saling bertemu, yang dapat menimbulkan arah garis itu menjadi sama, maka yang akan terjadi itu adalah mereka akan saling tolak menolak gitu. Memasuki poin pembahasan yang ketiga yaitu mengenai komponen medan listrik. Nah, di medan listrik itu komponennya itu apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu ada gaya listrik, kedua arah medan listrik, ketiga intensitas, dan yang keempat yaitu garis medan listrik atau garis khayal. Nah, untuk gaya listrik atau tadi udah saya singgung sedikit, gaya listrik itu disebut dengan gaya Coulomb ya teman-teman ya. Gaya listrik itu adalah interaksi tarik-menarik dan tolak-menolak yang terjadi pada suatu muatan. Nah, kita bisa lihat gambar yang udah tertera yaitu gambar 1. Dapat kita lihat ya bahwa gaya listrik yang bekerja pada muatan tersebut terletak di dalam ruangan muatan yang bersumber dari A. Nah, kita bisa lihat dari gambar tersebut bahwa A itu dikelilingi oleh muatan yang bernilai
positif ya teman-teman. Nah itu disebut dengan gaya listrik. Atau yang Q yang dikelilingi oleh muatan negatif itu disebut dengan gaya tarik. Yang kedua yaitu arah medan listrik, di mana arah medan listrik itu adalah poros yang melalui partikel bermuatan listrik dan titik dalam ruang yang berinteraksi pada muatan. Kita bisa lihat gambar pada gambar 2 itu ya teman-teman, bahwa terdapat 2 titik muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif, di mana mereka itu akan saling berinteraksi satu sama lain yang akan menghasilkan muatan yang saling tarik menarik begitu teman-teman. Terus komponen yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada intensitas atau biasa disebut magnitude, adalah ukuran vektor yang mewakilkan suatu bidang. Nah kita dapat melihat gambar di bawahnya itu ya teman-teman, gambar 3. Dapat kita ketahui bahwa medan listrik itu masih berhubungan dengan adanya vektor, dimana sebagai penentu arah pada suatu medan listrik begitu teman-teman. Nah selanjutnya komponen yang keempat itu ada garis medan listrik atau disebut dengan garis khayal, yaitu garis yang terbentuk dan mengarah pada titik yang serupa dengan arah medan. Kita dapat mengetahui dari gambar yang udah ada itu ada gambar 4, terdapat garis khayal medan listrik, di mana arah gaya listrik dengan muatan positif itu mengarah keluar, sedangkan untuk muatan negatif itu mengarah ke dalam muatan tersebut begitu. Memasuki pembahasan yang keempat yaitu rumus medan listrik. Jadi rumus medan listrik yaitu E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, dimana kita dapat mengetahui keterangan dari E itu adalah kuat medan listrik. Jadi kuat medan listrik itu satuannya adalah Newton per kolom ya teman-teman. Terus ada K kecil itu adalah konstanta kolom, dimana tetapan konstantanya itu sudah ada, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Nah untuk Q kecil itu adalah besar muatan listrik, satuannya adalah kolom, dan R kecil itu adalah jarak muatan, satuannya itu adalah meter. Memasuki pembahasan yang kelima yaitu contoh soal medan listrik. Nah terdapat 2 contoh soal yang berhubungan dengan medan listrik. Contoh soal yang pertama yaitu terdapat 2 muatan titik yang berjarak 5 cm yang bisa kita lihat pada gambar berikut ya. Teman-teman bisa memahami gambar tersebut. Nah pertanyaannya, berapa besar medan listrik yang ada di titik P? Nah kita memasuki pembahasan soal yang nomor 1 itu. Diketahui QA itu bernilai 4 mikrokolom dan QB itu bernilai 18 mikrokolom ya teman-teman. Nah untuk QA dan QB atau muatan tersebut itu kan masih satuannya masih mikrokolom. Nah kita harus mengubahnya ke dalam kolom ya teman-teman, sehingga QA itu menjadi 4 kali 10 pangkat min 6 kolom dan IB menjadi 18 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah oke, untuk jaraknya itu kan diketahui 5 cm dan udah tertera AP itu 2 cm, sehingga kita bisa mengetahui bahwa BP itu bernilai 3 cm ya teman-teman. Nah untuk jarak itu kan masih
satuannya masih cm. Nah, kita ubah ke dalam meter ya teman-teman, sehingga RAP-nya itu 0,02 meter. Kita singkat lagi menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Begitupun dengan jarak dari BP ya teman-teman. Nah, untuk ditanyanya itu kan yang ditanyakan EP atau mencari kuat medan listrik. Nah, sehingga kita dapat menjawab, mula-mula kita cari terlebih dahulu EA-nya atau kuat medan listrik muatan A ya teman-teman, dengan rumus EA sama dengan K dikali QA per RA kuadrat. Kenapa kok A? Karena yang kita cari itu adalah muatan yang ada di A. Nah, sehingga K-nya itu kan udah tetapan kan, konstantanya udah tetapan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan QA-nya yaitu 4 dikali 10 pangkat min 6 per RA-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 2 yang dikuadratkan ya teman-teman, sehingga EA-nya itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, selanjutnya kita mencari EB-nya atau kuat medan listrik yang ada di muatan B dengan rumus EB sama dengan K dikali QB per RB kuadrat. Kita udah mengetahui K-nya itu udah tetap ya teman-teman, 9 kali 10 pangkat 9, terus QB-nya itu adalah 18 dikali 10 pangkat min 6, dan RB-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa dikuadratkan ya teman-teman, sehingga hasil dari EB itu adalah 18 dikali 10 pangkat min 7 Newton per kolom. Nah, setelah itu kita dapat mencari EP-nya atau kuat medan listrik di titik P-nya, yaitu dengan menambahkan EA dan EB, atau kuat medan listrik A ditambah kuat medan listrik B, sehingga menghasilkan 27 dikali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Jadi besar medan listrik yang ada di titik P yaitu 27 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Selanjutnya yaitu contoh soal nomor 2, yaitu terdapat sebuah titik yang memiliki muatan sebesar negatif 5 mikrokolom. Muatan tersebut berada pada jarak 30 cm dari titik yang telah ditentukan. Pertanyaannya yaitu berapa kuat medan listrik pada sebuah titik tersebut dan bagaimana arah titik tersebut. Nah, bisa kita bahas ya teman-teman. Nah, untuk pembahasan soal yang kedua itu kita dapat memperhatikan gambar yang sudah tertera ya teman-teman, sebagai gambaran dari soal tersebut gitu. Nah, dapat kita ketahui bahwa Q atau muatan tersebut itu bernilai negatif 5 mikrokolom. Nah, itu kan masih dalam satuan mikrokolom. Nah, kita ubah menjadi kolom sehingga menjadi negatif 5 dikali 10 pangkat min 6 kolom ya teman-teman. Terus R kecil atau jarak dari muatan menuju ke titik tersebut itu adalah 30 cm, atau kita itu kan masih satuannya masih cm. Nah, kita ubah menjadi meter menjadi 0,3 meter, atau kita singkat lagi menjadi 3 kali 10 pangkat min 1 meter ya teman-teman. Nah, ditanyanya itu adalah E atau kuat medan listrik dan arahnya ya teman-teman. Nah, kita hitung terlebih dahulu E-nya atau kuat medan listriknya.
dengan rumus yang sama, yaitu E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, dan K itu udah tetap, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9. Kita kalikan Q nya itu bernilai 5 dikali 10 pangkat min 6. Nah, kenapa min 5-nya itu, min-nya itu enggak dicantumkan? Karena min tersebut itu hanya sebuah simbol muatan ya teman-teman, yang dapat menentukan arah, ya istilahnya itu mempermudah untuk menentukan arah gitu, sehingga dalam perhitungan min itu tidak dicantumkan itu tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, selanjutnya R-nya itu kan udah tertera ya teman-teman, yaitu 3 kali 10 pangkat min 6 dikuadratkan ya teman-teman, sehingga E itu hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Nah, itu E-nya ya teman-teman. Nah, untuk arahnya, karena muatan bernilai negatif ya teman-teman, maka arah pada titik tersebut itu menuju ke muatan, atau medan listriknya itu mengarah ke dalam muatan tersebut. Nah, sebagai gambarannya bisa diperhatikan gambar yang ada di sampingnya itu ya teman-teman, yang udah tertera itu. Kita bisa lihat bahwa arahnya itu menuju ke dalam muatan tersebut, atau menuju ke arah muatan tersebut, begitu teman-teman. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.